Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaat Majlis Zikir wal Istighatsah Al-Mas'udiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan Majlis Ta'lim Al-Mas'udiyah Ibunda Hajah Dahwirah Thayyib dan para pimpinan Majlis Ta'lim yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat, dan anak turunannya menjadi anak turunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Selasa 21 Juli 2020 yang bertepatan dengan tanggal 30 Zulqa'dah 1441 Hijriah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian ibadah kita selayaknya menjadi bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hitung-hitungan meraih pahala masuk surga, tapi kita utamakan dulu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan bersyukur ini kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang bukan sekedar nikmat materi, tetapi jauh lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang imateri, yang tidak nampak. Kita bisa tersenyum, kita tidak lapar, kita bisa harmonis, kita sehat dan sebagainya, yang tidak terlihat, ya, yang tidak bisa dihitung. Justru itu nikmat yang terbesar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu surah yang insya Allah ada kaitannya dengan hari-hari ke depan, yang kita kenal dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Insya Allah besok hari Rabu kita mulai memasuki hari pertama di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, bisa beribadah kepada Allah, menjalankan amalan-amalan yang sunnah pada hari tersebut. Di antaranya kita bisa berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 puncaknya puasa hari Arafah. Insyaallah mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Surah ini adalah surah Al-Kautsar. Pasti kita hafal surah ini, ya. Surah Al-Kautsar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Surah ini terbilang surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Ada 3 surah yang paling pendek yang cuma 3 ayat. Di antaranya adalah surah ini, yaitu surah Al-Kautsar. Nama surah ini juga menurut Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, disebut surah An-Nahl. Karena di ayat kedua disebut fasholli li rabbika wanhar. Di situ disebutkan perintah untuk menyembelih hewan kurban berupa unta. Jadi namanya juga disebut surah An-Nahl. Surah yang lain adalah surah yang 3 ayat, apalagi Bu? Surah Al-Asr. 3 ayat yang kata Imam Syafi'i kalau Quran nggak turun cuma 3 ayat ini, insya Allah cukup untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu surah Al-Asr. Yang ketiga surah apa lagi? Ada satu lagi tuh, lupa ya. Yang cuma 3 ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Ya, insya Allah nanti kita buka lagi Al-Qurannya. Inna a'tayna udah. Qul huwallah apa surah An-Nasr. Ya, antara itu dah. Ya, surah ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu dulu kita sebut dengan surah yang turun di Mekah. Namun ada juga yang memberi penjelasan bahwa surah Makkiyah itu surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Dari segi maknanya ya, bisa kita maknai karena surah ini sudah kita hafal, insya Allah kita juga insya Allah bisa memaknainya. Inna sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'tayna menganugerahkan kepadamu Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Ada yang memahaminya Al-Kautsar ini kebaikan yang banyak sekali. Pemberian Allah kepada Nabi Muhammad berupa kebaikan kira-kira banyak tak terhingga. Jadi Al-Kautsar ini sighah mubalaghah dari kata Al-Katsir. Ya. Katsir itu banyak, dibikin banyak lagi jadi tambah banyak. Kita aja sering menyebut bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak bisa dihitung bahkan dengan alat secanggih apapun. Terlebih terutama nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah. Ya. Untuk melemahkan orang-orang kafir yang menentang dakwahnya. Itu jumlahnya banyak. Jangan kita cuma taunya apa? Bahwa mukjizat Nabi Muhammad adalah Isra wal Mi'raj. Nah, itu. Bukan itu saja. Atau apalagi mukjizat Nabi Muhammad? Ya, membelah bulan. Ya, membelah bulan. Banyak, sekitar ada 300 mukjizat Nabi Muhammad. Ada bukunya. Nanti kita coba mengkaji ya, sedikit demi sedikit. Di antaranya tangan beliau juga bisa mengeluarkan air. Ya. Makanan yang beliau bacain doa itu bisa dimakan, walaupun satu piring bisa dimakan puluhan bahkan ratusan orang. Dan mereka kenyang. Ya. Dan pohon bisa menyapari Rasul. Ya. Pohon ada di seberang. Ya. Bisa terbang nyamperin Rasulullah dan mengucapkan salam. Begitu juga pohon bisa terbelah. Ya. Batu bisa datang, kerikil bisa berzikir, bertasbih dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Itu yang berupa mukjizat dan lain sebagainya. Tentu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ini banyak sekali, tak terhingga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui ayat ini untuk menjadi orang yang memberi, jangan pelit.
Ya, menurut penafsiran ulama, ayat ini juga adalah perintah untuk ya, suka memberi, gemar memberi, senang memberi kepada orang lain. Jangan pelit, karena pelit itu sifatnya orang kikir. Pelit itu sifatnya orang kikir. Nah, nanti kita akan sebutkan kaitan surah Al-Kautsar ini dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Maun. Ya, nanti akan kita sebutkan. Selanjutnya di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, fasholli, maka salatlah, dirikanlah salat, li rabbika, ikhlas, murni, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelihlah ya, hewan kurban atau hewan ternak. Di sini yang dimaksud adalah unta, karena unta adalah sebaik-baik hewan sembelihan menurut bangsa Arab pada saat itu. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang mencacimu atau mencemoohmu wahai Muhammad, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Dialah orang yang tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Jadi Al-Kautsar dengan Al-Abtar ini dua hal yang saling bertolak belakang 180 derajat. Kalau Al-Kautsar, Allah memberikan pemberian yang sangat banyak sekali kepada siapa, Bu? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kepada umatnya kita semua. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, Al-Abtar adalah suatu yang terputus, artinya tidak dapat kebaikan, tidak ada kebaikannya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Al-Kautsar kebaikannya di dunia dan di akhirat banyak sekali. Sedangkan Al-Abtar, dia orang yang mencemoohmu wahai Muhammad, dialah orang yang terputus dari kebaikan. Tidak dapat sedikit pun kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ini ayat ini ada kisahnya, Bu. Kisahnya bahwa orang kafir Quraisy yang dikenal dengan nama Al-As bin Wa'il, ya, dia itu kalau Rasul lewat, dia selalu mencemooh Rasul, ya, ibaratnya menghina Rasul, mencaci Rasul dengan satu kata-kata yang menyakitkan. Untungnya Rasul adalah ya manusia yang paling sabar. Ini yang harus kita contoh. Dengan kesabaran, insya Allah kita akan meraih kemenangan. Ini ya, apa cemoohannya? Ya, disebutkan di dalam tafsir ini. Ya, tinggalkan. Jadi ketika Rasul lewat bersama umatnya atau di hadapan umatnya, tinggalkan itu Muhammad. Tinggalkan itu Muhammad. Karena bahwasanya dia adalah seseorang yang abtar, terputus, tidak punya keturunan laki-laki maksudnya. Karena bangsa Arab nganggap keturunan itu hanya dari laki-laki. Kalau perempuan nggak dianggap. Ini salah satu keburukan dari adat orang Arab zaman itu, yaitu zaman jahiliyah. Datang Nabi Muhammad baru perempuan itu dimuliakan. Bahkan ada surah namanya surah An-Nisa, ya. Surah yang bernama wanita. Itu karena Rasulullah memuliakan wanita. Tinggalkan ini, dia adalah orang yang terputus. Dia tidak punya keturunan laki-laki. Ya, itu pada saat ya, orang-orang Arab tahu bahwa Nabi Muhammad anak laki-lakinya meninggal yang bernama Qasim, dan anak lakinya yang lain. Juga ada yang bernama Ibrahim, Abdullah dan sebagainya. Ya, apabila dia meninggal nanti Muhammad ini gak bakalan disebut namanya. Kenapa? Seseorang akan disebut dengan ya sebutan nama anaknya. Artinya apa? Kalau dia meninggal, nanti anaknya lah yang menjadi sebutan dirinya. Ya, misalkan contohnya saya lah, di sini saya ribet ngatain. Saya lah misalkan orang tua saya meninggal, kalau disebut Aditya bin Jailani, masih ada sebutin
nama bapaknya. Atau orang Arab gitu. Atau ibaratnya ada yang mewakili yang meneruskan perjuangannya begitu. Nah, Nabi Muhammad ini dicemooh lantaran anak laki-lakinya sudah meninggal. Padahal Allah Subhanahu wa taala malah mengangkat nama beliau, menyebut-nyebut nama beliau. Setiap orang sholat disebut nama Nabi Muhammad. Di mimbar-mimbar Jumat disebut nama Nabi Muhammad. Di menara-menara tempat orang azan disebut nama Nabi Muhammad. Bahkan umatnya pada pakai nama Muhammad, Ahmad dan sebagainya sampai hari kiamat. Kalau nggak disebut Nabi Muhammad berarti udah kiamat. Makanya kasih nama kita Ahmad atau Muhammad. Kalau nggak semuanya ya salah satunya minimal. Kalau ada anak 3, 1 ada yang namain Muhammad di depannya. Jadi ceritanya saya, nama anak saya itu kan Faiz Bu, Faiz ya. Tambahin lagi Riyadi Rahman, udah panjang kan? Udah tuh mau dibikin aktanya. Datanglah kiai di Cikarang tuh namanya Kiai Nahrawi ya. Siapa namanya anaknya? Faiz Riyadi Rahman Pak Kiai. Tambahin Ahmad, tambah panjang lagi akhirnya. Tapi ya kita ikut aja, taat aja sama guru, sama taatan. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata memang diperintahkan untuk menamai nama anak kita dengan nama Muhammad atau nama Ahmad. Kalau ada 3 minimal salah satunya jangan enggak sama sekali. Ya, jangan yang perempuan dinamain Muhammad lagi. Salah itu, Mahmudah biasanya Mahmudah. Dulu ada satu kisah orang kafir Quraisy itu bingung. Dia mau mencaci Nabi Muhammad ini udah banyak salahnya. Artinya nggak masuk akal ini. Ketika dia mencemooh Nabi Muhammad bahwa nama Nabi Muhammad itu nggak bakal disebut, justru Allah sebut namanya dalam azan, dalam sholat, dalam mimbar-mimbar khutbah. Ceritanya dia mau plesetin ini nama Nabi Muhammad sama orang kafir. Udah Muhammad kita panggil mazmum. Ya. Kalau Muhammad kan manusia yang terpuji. Kemudian apa? Diganti mazmum. Hei mazmum katanya. Siapa? Kamu. Terus emang siapa sih mazmum? Temennya nanya. Itu Muhammad. Terpuji lagi. Karena dia mau nyebut mazmum tercela. Ketika ditanya sama temennya, emang yang kamu maksud mazmum itu siapa sih, yang tercela itu siapa sih? Muhammad. Ya, terpuji lagi akhirnya gitu. Itu kisahnya orang kafir sampai bingung untuk mencari mencela Nabi Muhammad SAW. Dan memang nama itu adalah nama satu-satunya di zaman itu. Belum pernah ada nama dengan nama seperti itu. Ya. Padahal ahli Arab ini bisa nyari nama yang lain. Ya, untuk menyebut nama Muhammad, tapi nggak bisa karena emang Allah udah gerakan lidah manusia untuk memuji Nabi Muhammad dimanapun Nabi akan selalu dipuji. Fasolli, kita diperintahkan untuk senantiasa sholat. Disinilah yang kemudian Nabi Muhammad ya. Kenapa Nabi Muhammad dari kemudian namanya diangkat, diberikan anugerah yang banyak sekali, inna atau inna kal kautsar, kemudian disuruh sholat. Ini indikasi bahwasanya sholat kita, ibadah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh? Tidak. Di situ ada bentuk syukur manusia. Bu, kalau kita udah diberikan sesuatu yang banyak, kita ucapkan apa? Terima kasih. Nah, cuma diungkapkan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk sholat, dalam bentuk berbuat baik, beramal soleh. Ya, di sini fasolli, sholatlah. Ya. Kamu li rabbika, murni ya, untuk bersyukur kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban berupa unta. Nah, di sini kemudian diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban nanti pada hari nahar atau hari raya Idul Adha. Apa maknanya hari nahar? Hari nahar itu menurut penjelasan para guru itu nahar dari kata
bagian bawah leher. Kok disebut? Ya, untuk menyebutkan peristiwa pada saat itu bahwa orang-orang menyembelih unta. Unta itu disembelihnya di bagian bawah. Unta kan lehernya panjang, Bu ya. Bu, panjang ya. Kalau kita potong bagian atasnya, itu bisa dia dilempar ya kan, atau dia mengalih. Tapi kalau di bagian belakang badannya nih, yang dekat sama badannya, dia kan ontak nggak pakai dipegangin lagi, asal dia berdiri langsung dicocok itunya, jatuh dia. Kalau sapi dipegangin 10 orang, si berontak juga lari lagi. Ya, ini kalau ontak agak dia udah paham, ya asal didiriin aja udah. Yang megang pedang selesai, jatuh dia. Ngocor terus dia jatuhin kakinya satu dulu, terus yang belakang baru dia jatuh. Jadi gampang sebenarnya. Nah itulah nahar itu. Ya. Nah sedangkan hewan-hewan yang lain itu di bagian yang mendekati kepala. Ya, misalkan kambing, sapi ini dideketin ke bagian kepalanya. Ya, karena dia dipegangin kepalanya. Lehernya pendek. Kalau onta meganginnya tinggian dia daripada manusia, kepalanya dia. Terus panjang lagi, bisa ditarik ke dia. Nah kalau kambing sama sapi dipegangin udah nggak kemana-mana lehernya, situ aja. Ya, kemudian inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya dialah orang yang telah mencemooh kamu, dialah orang yang terputus. Ya. Itu tadi asbabun nuzulnya, cerita dari ayat ini bahwa ada orang yang berupaya menjatuhkan kehormatan Nabi atau mencegah orang-orang mengikuti Nabi. Udahlah, nggak usah ikutin Muhammad, ya dia itu bakalan mati, dan ketika dia mati nggak ada penerusnya, mau ngikutin siapa lagi? Mendingan ngikutin kita ini, kata orang-orang kafir. Begitu kurang lebih. Kemudian tadi ada kaitannya antara surah Al-Kautsar ini dengan surah Al-Ma'un. Di surah Al-Ma'un itu Allah Subhanahu wa taala jelasin 4 sifat orang munafik. 4 sifat orang munafik ya. Di surah Al-Ma'un itu dia yang pertama adalah dia bakhil, pelit. Ketika Allah sebutkan sifat orang munafik di situ pelit, ya, enggak mau memberi makan kepada orang miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa sifat yang terpuji adalah memberikan sesuatu atau gemar memberi. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu jawabannya. Ketika Allah sebutin sifat orang munafik yaitu pelit, Allah kasih solusi, Allah kasih penjelasan buat orang Islam, orang beriman jangan seperti itu. Justru harus menjadi orang yang gemar memberi. Yang kedua, sifat orang munafik yang di dalam surah Al-Ma'un itu adalah mereka itu malas. Mereka itu malas. Fawailul lil musallin. Orang yang malas mengerjakan sholat. Sholat ditunda-tunda. Sholat bolong. Sholatnya berat banget. Sholatnya berat. Melakukan kebaikan malas. Nah ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surah Al-Kautsar, fasholli. Sholat, jangan kayak orang munafik, bahasanya gitu. Dia itu malas-malesan, berat banget disuruh sholat. Ibaratnya kalau dibagi duit, lari. Giliran disuruh sholat aja dah ogah-ogahan. Dulu baru azan, ya. Belum qomat, ya. Baru jam berapa? Belum habis waktunya, sampai habis waktunya, sampai kelewat. Dia baru mau sholat. Nah itu dia. Ini benar-benar wailun, celaka bagi orang-orang yang sholatnya malas-malasan. Fasholli, maka sholatlah dengan semangat. Ya, kemudian sifat orang munafik yang ketiga adalah ya, apa? Dia itu pengen dilihat orang, ria. Di dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang munafik, mereka itu yura'un, ingin dilihat oleh orang-orang perbuatan baiknya, ya, keislamannya, amal solehnya. Padahal tujuannya bukan itu.
bukan mencari rahmat Allah, bukan mencari ridho Allah, bukan mencari ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata ingin dilihat oleh manusia. Nauzubillah. Apa obatnya? Ya, solusinya yang ditawarkan oleh surah Al-Kautsar adalah li rabbika, kalimat li rabbika. Fasholli, salatlah li rabbika dengan ikhlas. Dengan penuh keikhlasan, kemurnian karena Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur pada Allah, karena mencari ridha Allah, karena semata-mata taat pada Allah, enggak ada yang lain. Dan yang keempat, sifat orang munafik yang ada di dalam surah Al-Maun adalah yamna'una ma'un. Dia mencegah ya, atau enggan berbuat baik, enggan membayar zakat, enggan bersedekah. Kalau tadi memberi beda ya. Kalau ini udah wajib tapi masih enggan aja. Zakat wajib. Kalau memberi aja sunnah. Disuruh kita gemar memberi. Ini udah wajib masih enggan, menolak. Ya, nggak mau bayar zakat. Maka perintahnya di dalam surah Al-Kautsar wanhar. Justru kita disuruh membayar zakat atau menunaikan korban. Nah, korban itu bagian dari ibadah yang telah disyariatkan, sama seperti zakat, sama seperti sedekah. Apa hukumnya zakat? Apa hukumnya menyembelih hewan kurban? Bu. Sunnah muakkadah ya. Ada yang menambahkan sunnah muayyanah muakkadah ya. Sunnah yang ain, yang semua orang, setiap orang yang nggak bisa diwakilkan, dan muakkadah, dan sangat penting. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika menyembelih ya hewan kurban, kambing, dia sembelih dengan dia niatkan untuk umatnya. Artinya apa? Ini bukan berarti udah kita menyembelih untuk satu keluarga, bukan. Ini adalah sebuah motivasi, sebuah harapan untuk orang-orang yang belum mampu berkorban, bahwa dia bisa mendapatkan pahala korban. Tapi ya sunnahnya dia mengorbankan untuk dirinya sendiri ya, atau dikorbankan atas namanya. Tapi nggak ikut satu kambing udah kita berlima gitu. Karena syariatnya satu kambing itu satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Itulah kemudian tiga ayat ini ya, surah Al-Kautsar ini menjelaskan tentang 3 pondasi ajaran Islam. Yang pertama berkaitan dengan Al-Kautsar adalah telaga ya. Kenapa Pak? Satu sisi dimaknai pemberian yang banyak ya, karena kan tujuannya dulu kita mau nafsirkan untuk memberikan penjelasan tentang apa ya, karena Rasulullah juga menjelaskan bahwa makna Al-Kautsar adalah ya Nahrul Kautsar, telaga Al-Kautsar. Jadi bisa nggak dimaknai Al-Kautsar ini pemberian yang banyak? Bisa, karena nanti untuk mengimbangi ayat setelahnya bahwa Allah memutus kebaikan buat orang yang mencemooh Rasulullah. Sedangkan Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk Rasulullah sebagai suatu kabar gembira. Jangan sedih, jangan merasa sakit hati, karena aku berikan pemberian yang sangat banyak. Di antaranya katanya wa minha Nahrul Kautsar. Di antara pemberian Allah yang banyak di dunia dan di akhirat yaitu telaga Al-Kautsar. Karena memang telaga itu dinamai telaga Al-Kautsar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Bahwasanya di surga ada satu telaga yang disebut telaga Al-Kautsar. Itu dia sungai yang bebatuan di situ berbentuk emas ya. Ibaratnya tempat dia mengalirnya itu ada batu-batuan, ada yang berupa emas, ada yang berupa mutiara, ada yang berupa permata. Airnya itu lebih jernih lebih putih dari salju ya, lebih manis daripada madu. Begitulah gambaran surga kurang lebih ya. Kita gambarkan dengan apa yang ada di dunia, karena hakikatnya pasti beda. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan sangat
detail atau sangat sama, pasti beda. Apapun yang terlintas dalam pikiranmu, tergambar ke dalam benakmu tentang surga, pasti surga lebih indah daripada itu. Nah, ayat ini berkaitan dengan keimanan, Bu. Keimanan, akidah. Tauhid bahwa Al-Kautsar itu pasti ada. Percaya nggak ada Al-Kautsar? Percaya, sebagaimana kita percaya adanya surga. Kita percaya adanya surga karena kita percaya bahwa ada hari akhirat. Sedangkan hari akhirat adalah satu yang utama. Setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kepada hari akhirat. Yang pernah saya jelaskan bahwa Bu, kita bisa senyum di dunia ini, Bu, karena kita mengingat akhirat. Ya Allah, ada akhirat, nanti nggak apa-apa, aku di sini sedih. Yang penting di sana bisa bahagia. Ya Allah, nggak apa-apa, anakku meninggal waktu kecil, nanti di sana menjadi wildan mukhalladun, menjadi pelayan di surga, menjadi penyelamat buat orang tuanya di surga, menjadi penggembira buat orang tuanya nanti di surga. Banyak. Jadi dengan meyakini hari akhirat, sedetil-detilnya, sedalam-dalamnya kita yakini, hidup kita akan bahagia. Ya. Di situ dijelasin di akhirat tentang rumah di surga. Dulu saya jelaskan bahwa sekecil-kecilnya rumah di surga, Bu, seperti apa, Bu? Adna manzilatin fil jannah. Ketika ditanya, Rasulullah menjawab, inna adna manzilatin fil jannah, sesungguhnya tempat di surga yang paling rendah, paling kecil, paling kelas-kelas kelas-kelas yang paling rendah. Iya, VIP kan paling tinggi, di bawah-bawahnya paling bawah ada tuh yang paling kecil. Hadhihi dunya wa asyru amsalihha. Seperti dunia ini dan 10 kali lagi. Jadi 11 kali dunia ini kalau kata guru kita. 11 kali dunia ini, Bu. Pernah ke Amerika? Belum. Ke Tamblang udah ya? Ke Pakis udah ya. Ke pantai Hawaii di sana di luar negeri belum pernah kan? Ini subuk-ubek kita di rorotan aja ya kan? Belum tuh ngerasain tuh ke Bali. Siapa yang udah pernah ke Bali? Ya nyapuyok ya. Masih banyak di rorotan ini tempat yang belum kita udah ya kan? Belakang rumah. Ya, itu gambaran surga dan pahala-pahala surga itu sedikit ya. Kekacauan hati kita atau kegelisahan hati kita, kesedihan hati kita, ya, kecilnya hati kita menjadi besar lagi karena kita meyakini Allah dan Allah punya akhirat. Di akhirat ada tempat yang abadi, di dunia ini hanya sementara. Jadi ayat yang pertama ini menggambarkan tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, Bu, baca ayat Al-Qur'an satu surah atau satu ayat yang di situ nggak menjelaskan tentang akhirat, jarang ya, atau satu surah. Karena apa? 90% lebih ayat Al-Quran berbicara tentang hari akhirat. Ini satu ayat pertamanya langsung kita tembus dengan negeri akhirat. Dijelaskan tentang telaga Al-Kautsar, tentang keyakinan kalau nggak itu akhirat, yaitu kepada Allah, keyakinan kepada Allah dan kepada nabinya dan sebagainya, keyakinan yang lain. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, dua ibadah yang menjadi simbol ibadah umat Islam, yaitu sholat dan bersedekah atau menyembelih hewan kurban. Ini syariat katanya. Jadi ada akidah, keyakinan, ada syariat, amal kebaikan atau amal ibadah. Ini dua pilar Islam. Keyakinan, kalau nggak ibadah percuma ya, walaupun masuk surga tapi nggak beramal soleh, nggak punya bekal ya. Perjalanan ke akhirat itu panjang. Akhirat itu sebentar apa lama, Bu? Akhirat iya. Kalau kagak punya bekal di dalam negeri akhirat, kita mau ngapain? Kalau nyampe mah nyampe, temen nggak tahu nyampenya kemana? Itu yang kita khawatirkan kalau nggak punya amal. Iya.
Nah, jadi amal soleh itu sebagai bekal kita di akhirat. Ya pantaslah ya kalau kita beramal di dunia Allah berikan ganjaran di akhirat. Itu karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berbuat baik di dunia, beramal soleh, sholat dan sebagainya, puasa, tiba-tiba masuk neraka. Boleh nggak itu? Boleh. Ya kalau Allah mau masukin di neraka terserah Allah. Karena orang ibadah belum tentu diterima ibadahnya. Kan tadi orang yang ria bisa jadi ya ibadahnya bukan malah jadi bekal, malah jadi ya alat untuk menjerumuskan dia ke neraka. Jadi jangan lihat orang yang beribadah pasti masuk surga. Masuk surga kita dapat pahala itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena nikmatnya yang diberikan kepada kita di dunia itu mensyukurinya dengan ibadah kita itu belum mencapai balasan kita pada nikmat Allah. Dan yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Ini menyebutkan tentang sifat buruk, tentang moral yang buruk, akhlak yang tercela. Nah, solusinya adalah jadilah seperti Nabi Muhammad yang nggak suka mencemooh, walaupun dicemooh dia nggak membalas. Biarlah ya, kalau bisa kita maafin, kalau bisa kita baikin. Emang hidup itu kayak gitu ya. Ya kalau kita balas dengan tambah buruk, ya ibaratnya malah semakin buruk. Kita semua nggak pernah terlepas dari dosa ya. Makanya ketika orang berbuat salah, kita buru-buru memaafkan. Karena bisa jadi kesalahan yang dilakukan dia itu kita juga melakukan. Kalau kita nggak buru-buru memaafkan. Nah kalau kita nggak maafin terus kita melakukan kepada orang lain, terus dia nggak maafin lagi, keburukan, tambah keburukan lagi, nggak dimaafin lagi, tambah lagi, ya nyebut nama Allah, lu nggak bakalan dimaafin sama Allah lu, ya. Nama Allah dibawa padahal Allah maaf, dianya aja, ya udah nggak mau maafin, bawa nama Allah lagi, alhamdulillah, udah habis kali ya waktunya ya. Oke, kurang lebih itulah yang dapat saya sampaikan seputar surah Al-Kautsar. Inna a'tainal kautsar sampai akhir ayat. 3 ayat ini mengandung banyak pelajaran buat kita. Jadilah kita orang yang gampang memberi, mudah memberi, ya. Memberi nggak mesti banyak, memberi nggak mesti harus, ya. Yang terbaik, yang menurut kita terbaik aja, nggak usah yang menurut orang lain terbaik, begitu. Kemudian langgengkan sholat, ya karena sholat itu udah, ya kalau manusia ibaratnya nggak sholat, ibarat kayak bangkai sedang berjalan. Hidupnya kita itu dengan sholat. Solusi hidup itu juga dengan sholat. Wanhar ini memang kalau mengambil kisah Nabi Ibrahim, ini adalah salah satu bukti rasa cinta Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengorbankan sesuatu yang mungkin pada saat itu dia sangat mencintainya. Pemberian Allah yang paling dia cintai yaitu anaknya sendiri, tapi dia atas nama Allah dia berkorban, dalam artian yang penting Allah senang, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan Maha penyayang, tentu akan memberikan jalan yang terbaik buat kita semuanya. Dan terakhir adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW namanya selalu dipuji, namanya selalu disebut-sebut, maka ya jangan pernah ya, kita khawatir ya, nanti kita bagaimana setelah kita meninggal. Yang penting kita berbuat baik sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kebaikan kita akan disebut-sebut oleh orang. Penting ikhlas. Ala hadini walaupun yakin soleh ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati ahli baitihi kiram sunnah ruhi abaina wa mahatina jadadina jadatina masyayikhina wa alimina ila rabbika alaina anna Allah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa nurihim. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talimu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma ja'alna mubarakan aina ma kunna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma alhimna ilma na'lamu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nafhamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wa'afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.